Pemain keturunan, Tom Hai, buka suara soal dirinya untuk membela timnas Indonesia. Gelandang bertahan 28 tahun itu menegaskan bahwa dirinya terbuka untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia demi memperkuat skuad Garuda, dan yakin hal itu akan terjadi suatu saat nanti. Hal itu diungkapkan Tom Hai dalam wawancara dengan ESPN NL. Dalam kesempatan itu, pemain berpaspor Belanda tersebut ditanya soal peluangnya bermain untuk timnas Indonesia suatu hari nanti setelah melihat ribuan permintaan dari netizen di Instagram pribadinya. Tom Hai dengan tegas menjawab dirinya terbuka dan senang jika mendapat kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia. Bahkan, pemain SC Heerenveen itu yakin bahwa dirinya pasti akan membela skuad Garuda suatu saat nanti. "Ya, itu akan menyenangkan dan akan terjadi, saya yakin itu pasti akan terjadi," kata Tom Hai. Lebih lanjut, Tom Hai ditanya apa yang akan terjadi di Instagram pribadinya jika sudah menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Gelandang 28 tahun itu pun sudah mengetahuinya dan sadar akan risiko yang akan diterimanya nanti. "Ya, saya menyadari itu, saya belum menjadi bagian dari Indonesia, tapi saya tahu betapa buruknya keadaan di sana. Aku juga pernah melihatnya pada orang lain," jelas Tom Hai. Dengan jawaban yang disampaikan, sang pemain sudah bersedia untuk membela timnas Indonesia. Namun, sejauh ini belum ada respons resmi dari PSSI. Satu hal yang pasti, Tom Hai merupakan pemain keturunan Indonesia yang kini main bersama SC Heerenveen di Eredivisie alias Liga Belanda 2023-2024. Dia sudah bermain dalam 13 laga dengan koleksi 2 gol dan 1 assist di Liga Belanda musim ini. Dua gelandang timnas Indonesia, Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand sudah pulih dari cedera. Hal ini tentu jadi kabar baik karena skuad Garuda akan menjalani pemusatan latihan pada tanggal 20 Desember mendatang. Ivar dan Marcelino diprediksi akan tersedia pada TC nanti. Kabar baik diberikan oleh klub Ivar Jenner, FC Utrecht pada Jumat tanggal 8 Desember tahun 2023. Dalam unggahan di fitur Instagram Story terbaru, terlihat Ivar Jenner masuk ke lapangan untuk menjalani sesi latihan. Pemain berusia 19 tahun ini sebelumnya mengalami cedera saat membela Jong Utrecht. Akibatnya, Ivar tidak dibawa saat melawan Irak dan Filipina. Hal yang sama juga didapatkan oleh Marcelino Ferdinand. Marcelino mengalami cedera hamstring yang membuat dia absen cukup panjang. Dia juga melewatkan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Namun, saat ini Marcelino sudah mengikuti latihan bersama KMSK Deinze. Dia kemungkinan besar akan dipanggil oleh Sintayong untuk menjalani TC skuad Garuda. Seperti diketahui, masalah lini tengah sempat dikeluhkan Sintayong pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat menghadapi Iran dan Filipina. Pelatih asal Korea Selatan ini sempat menyampaikan bahwa hadirnya Marcelino bisa menjadi pembeda di lini tengah. "Saya tidak bisa bilang kehadiran Marcelino Ferdinand bisa mengubah performa tim ini," ucap Sintayong. "Tapi yang jelas Marcelino Ferdinand adalah pemain penting bagi tim kami. Jika Marcelino Ferdinand bisa bergabung dengan kami, saya akan senang. Saya akan menjaga performa para pemain timnas Indonesia dan kembali lebih kuat," kata Sintayong beberapa waktu lalu. Bek timnas Indonesia, Sain Patinama, resmi meninggalkan Viking FK. Laga antara Viking vs Ronseborg yang digelar pada hari Minggu lalu jadi pertandingan terakhir Sain. Total dia sudah bermain dalam 89 pertandingan bersama tim yang bermarkas di SR Bank Arena ini. Musim ini dia bermain dalam 28 pertandingan dengan menyumbangkan 1 gol dan 5 assist. Sebelum menuju Viking, bek berusia 25 tahun ini membela tim asal Belanda Telstar. Direktur olahraga Viking FK, Erik Nevland, menyampaikan terima kasih atas dedikasi Sain Patinama selama ini. Menurutnya, pemain tersebut jadi salah satu rekrutan terbaik milik Viking FK. "Sain adalah rekrutan yang bagus untuk kami. Mengingat kontribusinya yang luar biasa," kata Erik Nevland. Selama berada di Liga Norwegia, bek andalan timnas Indonesia ini berkembang cukup pesat.
Sain sebelumnya sempat dirumorkan pindah pada jendela transfer paruh musim dan memilih bertahan di Viking hingga musim berakhir. Sain memiliki perkembangan yang bagus. Kami telah mengetahui bahwa rencananya adalah untuk bertahan di Viking untuk sementara waktu sebelum pindah. Kami hanya mendoakan yang terbaik untuknya dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Kami berterima kasih untuk semua yang telah ia lakukan baik di dalam maupun di luar lapangan, tambahnya. Nevlan menyampaikan bahwa hadirnya Sain membawa dampak positif bagi klub. Bahkan, Sain sudah dianggap seperti duta bagi klub untuk bisa lebih dikenal di luar negeri. Ia telah menjadi duta besar yang hebat untuk klub dan telah mendapatkan banyak penggemar di Stavanger. Sangat menyenangkan ketika pemain asing menunjukkan diri mereka dari sisi seperti itu, pungkasnya.